wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak baik? Nah, baik semua ya, alhamdulillah. Oke. Ini kelasnya ada yang nggak hadir ya? Apa hadir semua? Hadir semua? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua berarti semua bisa mengikuti kegiatan praktikum untuk hari ini ya. Oke. Sebelum memulai, ketua kelasnya mana ya ketua kelas? Bisa memimpin dulu, kita berdoa. Oke. Semua siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Mbak Ketua. Untuk kegiatan praktikum hari ini sebenarnya udah dijelasin ya persiapan pas pembekalan kemarin hari Rabu pas ketemu di kelas. Masih ingat apa judulnya? Apa? Untuk praktikumnya yang secara garis besar ciri-ciri reaksi kimia ya. Jadi kemarin untuk praktikum hari ini terkait ciri-ciri reaksi kimia, di mana sudah dibagi ya, ada 4 ciri. Yang di sini meja ini ciri 1 apa? Ciri 1 perubahan suhu. Ciri 2 apa? Pembentukan gas. Kemudian ciri 3 Perubahan warna. dan keempat ya, jadi dalam tanda atau untuk melihat bahwa apakah terjadi reaksi kimia itu ditandai dengan 4 ciri itu ya, baik itu perubahan suhu, perubahan warna, pembentukan endapan ataupun pembentukan gas. Apabila terjadi baik itu salah satu atau mungkin semuanya, berarti itu bisa dikatakan bahwa telah terjadi suatu reaksi kimia. Nah, oke. Terus untuk praktikum hari ini kita kaitkan dengan materi yang pernah juga dibawa pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai metode ilmiah. Masih ingat ya metode ilmiah? Masih? Masih. Oke. Dilihat di laporannya itu sesuai tahapan metode ilmiah. Pertama masih ingat tahapan metode ilmiah apa? Merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah. Sebenarnya sebelum merumuskan masalah ada ini ya, mengobservasi, kemudian merumuskan masalah. Kemudian setelah merumuskan masalah, membuat hipotesis, kemudian menentukan variabel penelitian, menentukan langkah kerja, menulis data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan. Jadi karena untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dulu ya. Udah siap untuk praktikumnya hari ini? Sudah. Oke, kalau udah siap, mari kita nanti akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru yang lain untuk setiap ciri masing-masing. Jadi, mari kita mulai. Di bawah bentuk yang mengendap, diaduk dulu. Itu pipet. Sama-sama. Coba panaskan. Mana tadi? Yang udah ditambahin asam sulfatnya. Ini kayak ini asam sulfat doang. Tahap berapa? Tahap kedua. Kalau di sini itu kita asam sulfatnya juga bisa apa? Ya, tanda tangannya. Ini si pipa bila selewat. Tulisannya apa? Oh, jadi gedak-gedak mesinnya, bro. Baca masih gitu. Yang benar itu pemanasan, yang kedua pemakaian pemanasan. Ya, duduk ya.
Satu, Ini loh, ini enggak sih? dua, tiga. Orang ada ikannya apa? Mulutnya dipegang dulu biar nggak keluar. Wah, bocor gitu. Variabel kontrol itu variabel apa kemarin? Jadi pengaruh itu variabel terikat, yang mempengaruhi variabel perubahan. Kalau kontrol itu yang nggak berubah-berubah atau yang tetap di setiap percobaan kalian. 0,54. Terus ditabungnya ada berapa? Iya, satu. Tuh kalau tabungnya tadi berapa? Bagaimana? Udah selesai semua praktikumnya? Sudah ya. Gimana perasaannya terhadap kegiatan praktikum hari ini? Seru? Sungguh ya? Maaf ya. Oke, ada yang happy, ada yang menyenangkan, ada yang sumuk. Memang sumuk ya, soalnya lab sekolahnya emang keadaannya seperti ini. Oke, tadi yang dipelajari udah, jadi kalian tadi udah melihat ya bagaimana ciri-ciri atau tanda yang diberikan dari reaksi kimia itu. Baik itu perubahan suhu tadi, mengukur termometernya ternyata bisa naik suhunya, kemudian gasnya bisa dibentuk, kemudian juga warnanya bisa berubah dan juga endapannya bisa terbentuk. Tadi berarti karena kalian masing-masing mempraktikkan ciri yang berbeda, mungkin bisa dibacakan dulu kesimpulannya mengenai setiap ciri. Gimana ciri pertama? Ayo, kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulannya bahwa semakin pekat konsentrasi HCl, maka semakin tinggi suhu campurannya terhadap NaOH. ya, jadi dalam reaksi HCl dan NaOH itu jika semakin pekat konsentrasi HCl-nya, maka nanti akan terjadi perubahan suhu yang semakin besar pula. Kemudian yang kedua, Semakin tinggi konsentrasi asam suka, maka semakin banyak jumlah asam reaksi. oke, jadi yang ciri kedua ini mereaksikan antara asam cuka dan natrium karbonat ya, dan semakin pekat konsentrasi asam cukanya, hasil dari reaksinya itu yang membentuk gas karbon dioksida juga akan semakin banyak. Coba yang ciri ketiga kesimpulannya gimana? Semakin banyak Oke, jadi lubol, amilum dan yang lain itu bisa bereaksi ya, dan terjadi akan ntar warna yang dimiliki oleh lubol itu akan terjadi perubahan apabila ditambahkan dalam amilum dan juga NaOH, dan semakin banyak tetes lubulnya ternyata warna lubulnya itu akan semakin pekat atau sukat hilang. Terus ciri yang keempat gimana kesimpulannya? Ayo. semakin banyak atau pekatnya masa padatan dapat berpengaruh pada banyak atau tidaknya jumlah luapan. Oke, jadi yang beraksi di sini adalah semuanya itu garam terusi, terus ada NaOH ya, dan juga dalam suasana asam sulfat, di mana garam terusnya ditimbang berbeda-beda. Semakin banyak yang ditimbang, maka jumlah endapannya juga akan semakin banyak. Oke, itu ya untuk pelajaran hari ini. Untuk karena kelas 10C itu ketemunya hari apa ya? Rabu sama Jumat. Nah, Rabu ketemu 1 jam. Kita mengisi dulu untuk agenda ulangan harian dulu ya mengenai bab 1 ini. Jadi
bisa mempelajari bab 1 di LKS yang dibeli itu, yang LKS warna hijau, terkait hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan juga tentang laboratorium bisa dipelajari. Soalnya nanti berupa pilihan ganda 25 nomor, nanti dikerjakan melalui Google Form. Oke. Terus kemudian yang setelah itu akan dilanjutkan materi kimia hijau untuk Jumat besoknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maafkan. Untuk tadi Mbak Ketua boleh dipimpin lagi untuk ditutup. Siap, Kak. Oke, terima kasih Mbak Ketua. Lebih dan kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.